Pemirsa, kita sore ini ketemu lagi di Karni Ilyas Club. Pekan ini ada peristiwa. Sebenarnya peristiwanya biasa-biasa sebetulnya. Tapi jadi menarik di kalangan mahasiswa terutama. Karena udah lama di kampus dianggap orang tidak bersuara. Tiba-tiba BEM UI mengeluarkan semacam poster yang dipublikasikan di medsos, di Instagram, Twitter, segala macam. Dan poster tersebut dianggap ada yang menganggap menghina Presiden Jokowi, ada yang menganggap bahwa itu kritik biasa aja dan tidak perlu dipersoalkan. Tapi di medsos, di media sosial, bahkan media mainstream itu sudah heboh, diperdebatkan, didialogkan, ditalkshow-kan. Dan tokoh utamanya namanya Leon Alpinda Putra. Itu justru tidak pernah muncul di TV. Pernah muncul nggak? Kalau untuk wawancara eksklusif belum pernah. Belum ya. Dan malam ini sengaja saya undang beliau ini, saya tampilkan karena beliau menghebohkan Indonesia sampai ditanggapi oleh Presiden Jokowi sendiri. Ia mengatakan kampus tidak perlu menghalang-halangi ekspresi mahasiswa, biarkan mahasiswa berekspresi, dan kita negara demokratis yang menghalalkan kritik. Tapi Pak Presiden juga mengisyaratkan atau mengamanatkan bahwa kalaupun kritik itu dibebaskan, supaya dijaga sopan santun dan tata krama. Itu pesan Presiden. Dan dalam hal ini komentar Presiden banyak mendapat pujian bahwa sangat bijak sekali. Dan sore ini saya ketemu dengan Leon Alpinda Putra. Selamat sore, Selamat sore, Mas Bang. Leon. Sore, Bang. Aslinya mana sih? Saya asli dari Sukoharjo, Bang. Sukoharjo ya? Sukoharjo, Jawa Tengah. Tapi namanya nggak ada Sukoharjo ini. Leon Alpinda Putra. Saya tadinya bingung, saya pikir orang Sumatera atau orang Sulawesi, Manado. Kelahiran tahun 88, jadi sangat muda sekali. 98. 98. Sangat muda sekali. Itu lebih dari 20 tahun saya meninggalkan UI. Beliau baru lahir ke dunia. Dan sekarang udah jadi ketua BEM. Apa sih yang menggerakkan BEM UI untuk mengeluarkan katakanlah poster itu? Baik, terima kasih, Bang. Saya izin menceritakan background dari BEM UI dulu ya, Bang ya. Baik. Jadi di BEM UI itu kita punya bidang sosial politik. Yang di situ kita mengkaji isu-isu sosial politik sampai ke tahap pengawalannya. Jadi misalnya aksi, advokasi, audiensi gitu. Di bidang tersebut ada 2 departemen. Departemen kajian strategis, yang di situ kita mengkaji, menulis, menganalisis isu-isu sosial politik, dan departemen aksi dan propaganda. Jadi setelah kita menulis, kita mengkaji, kita kawal di aksi dan propaganda. Kawalnya bisa berupa audiensi, advokasi, aksi, dan propaganda. Nah, beberapa isu yang kita kawal itu terkait dengan misalnya UU ITE, kemudian represivitas aparat, kemudian pelemahan upaya pemberantasan korupsi, kemudian juga lingkungan. Nah, kita sudah banyak mengkaji, yang hari ini juga saya bawa kebetulan, Bang. Jadi kita bawa ini kajian-kajian kita terkait isu itu. Dan itu pernah dipublikasikan? Dan selalu dipublikasikan. Selalu dipublikasikan. Di mana? Di media sosial kami, bahkan juga kami kirimkan ke stakeholder-stakeholder terkait. Oke. Nah, tahap selanjutnya dari ketika kita sudah mengkaji itu adalah kita propagandakan. Jadi kita bangun diskursus di publik
supaya publik juga mengetahui bahwa isu-isu tersebut adalah masalah yang harus dikawal bersama. Nah, berbicara terhadap isu-isu yang kita kawal, itu ada beberapa isu-isu terkait UU ITE, KPK, lingkungan, yang kita melihat sebenarnya Bapak Presiden sudah pernah menyampaikan kata-kata yang bisa menjadi angin segar sebenarnya bagi permasalahan tersebut. Misalnya terkait revisi UU ITE, ya Pak Presiden menyampaikan dalam pidatonya, jika memang tidak memberikan keadilan, maka saya akan meminta DPR untuk merevisi misalnya. Kemudian terkait memang direvisi. Nah, itu dia Bang. Ya, kita kemudian melihat perkataan-perkataan tersebut sayangnya tidak sesuai dengan kebijakan atau realitas setelahnya. Misalnya, ternyata yang dikeluarkan adalah SKB. Kemudian juga justru ada penambahan pasal baru, 45C. Wacana penambahan pasal 45C yang juga berbahaya untuk kemudian memberikan potensi kriminalisasi, karena tidak ada definisi yang jelas dari misalnya keonaran dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat datanya dari SafeNet dari 2016 sampai 2020 lebih dari 300 kasus yang kemudian menjerat dan pelapornya 38% adalah pejabat publik. Jadi ini sebenarnya memang kita sudah melihat ini meresahkan. Kemudian lagi pernyataan Pak Presiden ketika konferensi tingkat tinggi dalam Climate Adaptation Summit yang mengatakan bahwa negara-negara harus mengedepankan pembangunan hijau. Tapi sekarang faktanya justru Indonesia itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan misalnya Undang-Undang Minerba. Kemudian yang terbaru Bappenas dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru mengeluarkan rencana kenaikan suhu di 2070 yang artinya kita sudah tenggelam di 2050 seperti itu. Jadi dari situ Bang, dari kemudian kita melihat adanya ketidaksesuaian antara perkataan yang disebutkan atau yang dilontarkan oleh Presiden dengan kebijakannya, kita menganggap ini hanya lip service belaka gitu. Makanya kemudian kita propagandakan agar publik kembali mengingat bahwa Presiden pernah menyampaikan janji-janji ini loh, tapi ternyata tidak sesuai gitu. Ya, kalau saya melihatnya sebaliknya begini. Kalau dia bilang saya akan mengubah undang-undang ITE, saya akan mengubah undang-undang ini agar lebih berkeadilan segala macam. Lah ia bikin undang-undang kan tidak dia doang. Dia juga bersama menteri-menterinya, mungkin juga ada pendapat lain yang dia terpaksa terima atau dia akomodir. Dan kemudian dia juga harus rapatkan dengan DPR. Lah kalau di DPR-nya digodok, nyatanya hasilnya berbeda, kan nggak semata-mata kesalahan Presiden. Nah, itu yang kemudian juga kita lihat Bang, sebagai bentuk inkonsistensi antara Presiden dengan jajarannya juga. Misalnya tadi terkait revisi UU ITE, baru Presiden menyampaikan pidato, besoknya sudah direvisi oleh menterinya sendiri, yang akan mengeluarkan justru SKB panduan, pedoman interpretasi. Kemudian juga tadi terkait dengan pidato Presiden dalam KTT CAS 2021, yang kemudian juga direvisi berupa penyampaian komitmen net zero di tahun 2070. Jadi tidak sesuai dengan perkataan Presiden. Jadi ada inkonsistensi di situ sebenarnya Bang. Yang kemudian kenapa kita sebut lip service, seolah-olah perkataan itu hanya untuk menenangkan. Tapi realitanya tidak sesuai seperti itu. Itu yang kemudian kita mau coba sampaikan. Itu kalau yang CAS itu, yang iklim di bawah 1,5%, iya, kalau nggak salah. 1,5 derajat. Itu memang dijanjikan dulu segera. Tapi belakangan Konferensi Dunia itu sendiri merevisinya jadi 2050. Dan sedangkan kementerian di Indonesia itu 2070 Bang target. Mungkin dia mencocokkan dengan kondisi di negara ini. Ya sulit sekali kalau kita sekarang ini beralih misalnya ke energi terbarukan. Artinya itu mahal dan perlu teknologi yang canggih. Dan kalau diimpor tuh jauh lebih mahal daripada energi yang ada sekarang. Misalnya energi fosil, minyak, batu bara, gas, itu lebih tersedia. Kalau terbarukan itu dunia pun masih jari-jari dan mahal sekali. Jadi enggak, maksud saya tidak dominan beliau toh yang terpaksa tidak memenuhi
sebuah janji tadi, tapi ada faktor-faktor di luar beliau. Ini dipertimbangkan nggak oleh BEM? Ya, itu juga kami pertimbangkan, Bang. Makanya sebenarnya kami di sini ingin mengingatkan beliau juga ketika kemudian menyampaikan janji-janji untuk kemudian bisa memastikan tersebut, Bang. Sesuai dengan realita pelaksanaan di lapangannya gitu. Makanya kenapa disebut lip service itu karena kami melihat ini tidak sesuai. Jadi apa yang kemudian Presiden sampaikan pada pelaksanaannya, realitanya itu kemudian tidak sesuai. Nah, kami coba tarik lagi, bisa jadi perkataan beliau ini hanya untuk lip service belaka, untuk menenangkan saja. Gitu. Padahal ketika kemudian realitanya itu berkebalikannya. Gitu. Itu kenapa kami sebut lip service. Gitu. Karena selama ini beliau juga tidak sesuai antara perkataan dengan konsistensi, misalnya tadi terkait dengan iklim. Tapi ternyata pemerintah justru mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada praktiknya itu pada isinya tidak kemudian berpro terhadap lingkungan. Kemudian ada Undang-Undang Minerba, itu kan juga pemerintah yang kemudian mengusulkan ke DPR seperti itu. Jadi ada benang merahnya. Terus terbaru terkait KPK juga, itu juga ada inkonsistensi antara perkataan beliau dengan kemudian pelaksanaannya. Jadi itulah dasarnya BEM membuat posternya tadi. Betul. Itu rapat pleno atau Oh ya. pengurus BEM? Ya, jadi tadi di BEM itu ada bidang sosial politik. Nah, kita di Departemen Aksi Propaganda punya namanya organ taktis gerakan, Bang. Namanya Brigade UI. Nah, brigade ini kemudian bertugas untuk mengawal isu-isu yang sudah dikaji. Jadi dirapatkannya dalam bidang sosial politik itu sendiri. Dan kemudian Mas Leon itu kaget nggak melihat reaksi yang timbul terhadap ini? Dan dari mana saja Mas Leon dapat reaksi? Iya, jadi memang itu juga cukup mengejutkan ya. Artinya kita sebenarnya tujuannya untuk mengangkat substansi kritik kita ke diskursus, ke publik. Tapi memang kita melihat reaksinya justru tidak fokus ke substansi itu juga gitu. Jadi bahwa melihat terkait dengan bentuk propagandanya. Yang menurut kami itu sebenarnya bentuk kreativitas saja. Dan banyak sekali reaksinya mulai dari Rektorat Universitas Indonesia, dari alumni-alumni gitu. Bahkan dari sosial media yang sebenarnya kami tidak kenal juga siapa buzzer-buzzer dan lain sebagainya misalnya. Lah, ketika dipanggil hari Minggu itu oleh rektor, rektorat lah ya, dan kemudian semacam disidang lah. Nah, itu rektor bilang apa? Ya, jadi saya ceritakan. Jadi postingan itu naiknya malam Minggu, jadi Sabtu malam, kemudian Minggu paginya cukup ramai, dan jam 14.37 saya dikirimkan surat panggilan. Di situ ada 10 orang, 7 diantaranya dari BEM, 3 dari DPM. Saya sampaikan sebelumnya ini terlalu mendadak, apalagi di tengah pandemi kita harus datang langsung ke kampus. Tapi rektorat menyampaikan ini penting dan harus segera. Akhirnya kita tetap hadir walaupun terlambat. Jadi 4 orang diantaranya hadir dari 10 itu. Rektorat menanyakan tadi, kenapa sih harus posting seperti ini? Dasarnya apa? Kami jelaskan dalam kajian kami. Kami juga jelaskan tujuannya tadi untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar bisa memastikan bahwa perkataan-perkataan yang beliau sampaikan itu sesuai pelaksanaannya. Kemudian kami jelaskan dan rektorat memahami bahwa wacana-wacana yang kami sampaikan juga memang wacana yang ada di publik seperti itu. Kemudian salah satu pejabat rektorat menanyakan akhirnya, apakah bisa kalau di take down? Apakah mungkin kalau postingan ini di take down? Supaya untuk menenangkan juga. Kami jawab, tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah bentuk integritas kami juga. Kami bisa mempertanggungjawabkan poin-poin yang kami naikkan. Kami sampaikan seperti itu. Kemudian dari situ rektorat menyampaikan bahwa akan dibahas sesuai peraturan universitas. Karena rektorat menyampaikan bahwa BEM berada secara mengikat di bawah rektorat seperti itu. Dan kami memang hormati itu. Gitu. Namun kemudian sebenarnya yang cukup mengejutkan ketika ada rilis dari Humas UI, Kepala Biro Humas UI yang tidak hadir sebenarnya dalam pertemuan itu kemudian merilis bahwa BEM UI melanggar aturan. Dan dalam propagandanya menghina simbol negara yaitu presiden. Gitu. Di dalam pertemuan itu sebenarnya tidak ada pembahasan bahwa tidak ada disebutkan bahwa kami melanggar aturan dan lain sebagainya.
baru sekedar bahwa klarifikasi kami akan dibahas sesuai tata kelola universitas gitu. Tapi rilis dari humas itulah yang kemudian memantik atau mengejutkan banyak orang juga bahwa kami dianggap melanggar aturan. Ya, dianggap semacam, walaupun tidak tegas-tegas ya, tapi tersamarnya bahwa BEM itu telah menghina simbol negara. Iya, seperti itu. Walaupun katanya simbol di dalam simbol-simbol negara presiden nggak termasuk. Baik, tapi di luar rektor ada reaksi lain nggak yang diterima oleh para anggota? Iya, yang kedua kemudian peretasan. Jadi ada 5 pengurus kami yang mengalami peretasan akun sosial medianya. Dibajak atau diretas? Ada diretas, ada yang dibajak gitu. Jadi yang pertama itu kepala biro humas kami, Tiara Safina. Jadi kepala biro humas kami nomornya ini tercantum di Instagram, di bio Instagram. Itu kemudian tidak bisa dibuka Instagramnya, WhatsAppnya tidak bisa dibuka. Kemudian yang kedua, kepala Departemen Aksi dan Propaganda kami, Instagramnya tidak bisa dibuka karena di-report banyak orang. Itu setelah dia mengupload surat panggilan dari Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga itu juga ada Telegram dari koordinator bidang sosial lingkungan kami. Di situ tertulis ada upaya masuk dari perangkat lain ke Telegram dia. Kemudian yang keempat, saya sendiri juga, itu juga WhatsApp saya tiba-tiba keluar. Di situ ada notifikasinya bahwa telah masuk di perangkat lain juga. Kemudian Telegram saya juga sama ada upaya masuk juga ke perangkat lain. Jadi ada peretasan, ada upaya-upaya peretasan yang dilakukan. Yang terakhir adalah Wakil Ketua BEM UI, Yogi Sani juga sama, WhatsApp-nya tiba-tiba keluar. Gitu, bahwa ada masuk dari perangkat lain. Jadi itu keluar. Dan itu cukup bervariasi. Ada yang 1 hari baru bisa kembali, misalnya Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Kepala Biro Humas juga WhatsApp-nya baru 1 hari. Kalau saya itu sekitar 5 menit sudah kembali, kemudian wakil saya sekitar 10 menit sudah kembali, bisa masuk lagi. Jadi bervariasi. Dan yang terbaru ya ini, kemudian fitnah dengan membuka jejak digital. Jadi banyak tuduhan-tuduhan bahwa saya antek ini seorang presiden terdahulu dan lain sebagainya, itu juga dilakukan. Ya, saya dengar ada dibilang anteknya Presiden SBY. Itu dasarnya apa? Ya, jadi ini seorang, ya ada satu orang komisaris BUMN yang kemudian men-screenshot postingan Facebook saya di tahun 2013 ketika saya saat itu pergi ke Istana Negara. Nah, saya waktu itu masih kelas 2 SMP, Pak. SMP, kelas 2 SMP, itu saya bahkan 17 tahun juga belum, masih kelas 2 SMP, baru 15 tahun. Jadi ini cukup menarik, karena waktu itu saya mengikuti lomba sebenarnya, Bang. Lomba karya tulis dan penyuluhan tentang sanitasi, yang diadakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian saya menang di tingkat provinsi, dan saya diundang sebagai Duta Sanitasi Jawa Tengah. Nah, saat itu kemudian siswa-siswa SMP yang menjadi duta sanitasi se-Indonesia dikukuhkan di Istana Negara oleh almarhum Ibu Ani. Saya tentunya bahagia sebagai anak kelas 2 SMP mendapat kesempatan untuk ke Istana Negara. Ya, saya tweet dalam Facebook itu. Tapi kemudian dipelintir seolah-olah saya ini antek Cikeas, antek SBY dan lain sebagainya gitu. Dan saya menegaskan bahwa dalam mekanismenya pengambilan isu di BEM UI, kami ini independen. Bahwa kami ini murni dari kajian yang sudah kami buat, tulisan yang sudah kami buat, kami angkat gitu. Seperti itu. Apalagi jejak digital Anda yang tersebar? Doxing juga, ini sudah mulai ke keluarga juga. Jadi ada salah satunya yang menyampaikan bahwa saya anak ketua DPC PKB Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saya dianggap jadi alat karena ketua DPC PKB itu kalah dalam pilkada. Padahal itu salah. Jadi saya tidak mengenal siapa ketua DPC PKB itu gitu. Saya tidak mengenal itu siapa. Itu juga banyak. Kemudian juga ya banyaklah antek A, antek B, antek C. Saya juga pernah nge-tweet bahwa saya mendukung partai oposisi yang tersisa karena menurut saya sekarang partai yang berkuasa terlalu gemuk, maka saya mendukung supaya ini bisa penyeimbang demokrasi. Tapi itu dipelintir.
tweet di 2019 itu dipelintir bahwa oh saya pendukung partai ini, maka apa yang dilakukan oleh BEM UI adalah suruhan partai ini. Padahal tidak benar sama sekali. Gitu. Padahal saya dengar ada 2014 justru pendukung Jokowi. Iya, itu ketika 2014, ketika Pilpres saya justru mendukung Jokowi. Jejak digital itu gak dikeluarin. Tidak diangkat oleh. Kurang menarik, kurang seksi kali. Mungkin. Lah dari seberang, kan kalau ada orang yang suka kita, sebanyak itu juga yang tidak suka kita kan. Jadi dalam hal ini yang nyerang Anda banyak, yang bela Anda banyak juga daripada aja. Betul, alhamdulillah juga banyak juga yang kemudian membela saya, banyak alumni-alumni yang juga menyampaikan selama itu berbasis data, kemudian selama itu independen, maka silakan lanjutkan kritik-kritik itu. Banyak juga dari LSM-LSM, dari bahkan BEM-BEM Univ lain, jadi luar biasa dukungannya, misalnya dari BEM Universitas Sumatera Utara, BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, BEM Universitas Siliwangi, itu kemudian justru semacam memvalidasi kritik dari BEM UI dengan menaikkan lip service Pak Presiden di bidang lain. Kemudian juga dukungan dari misalnya Bu Alisa Wahid yang juga mencuit di Twitter bahwa kritik itu adalah hal yang biasa. Kemudian Prof. Azumardi Azra juga mengatakan bahwa mahasiswa memang harus bersikap kritis dan banyak dukungan-dukungan lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ini semacam kekuatan juga bahwa sebenarnya ini menjadi keresahan bersama, gitu. Bahwa substansi yang kami naikkan itu menjadi keresahan bersama. Seperti itu. Jadi yang positif ada, yang negatif ada. Iya, dan menurut kami itu wajar, itu adalah diskursus di publik seperti itu. Lah, salah satu dosen UI sendiri ketika diundang talkshow di TV One, apa tanggapan Anda terhadap dosen UI Ade Armando? Iya, tadi yang saya sampaikan sebenarnya diskursus publik itu adalah hal yang wajar. Artinya saya juga menghargai dan memahami jika ada hal-hal atau pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kritik atau cara yang kami lakukan. Dan itu sah-sah saja selama itu juga memiliki data dan substansi. Jadi kami di sini membawa data, membawa tulisan, membawa substansi, maka kami juga mengharapkan sebenarnya kritik-kritik yang disampaikan juga kritik-kritik yang substansif. Apalagi jika seorang dosen yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Gitu. Substantif nggak dari Pak Ade Armando? Saya rasa biar publik yang kemudian menilai apa yang disampaikan oleh Pak Ade Armando itu substantif atau tidak. Baik. Lah, selain dari organisasi mahasiswa, Anda ikut di organisasi di luar kampus nggak? Ya, saya ikut. Jadi sebelum saya menjadi ketua BEM, Bang, saya sebelumnya pernah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2018 hingga 2019. Oh, di Komisariat UI juga? Iya, betul. Baik, Mas Leon. Saya ingin tahu dari Anda. Presiden mengatakan bahwa jangan dihalang-halangi ekspresi, kampus jangan menghalang-halangi mahasiswa menyampaikan kritik, ekspresi, karena itu adalah ciri-ciri negara demokratis. Namun Presiden juga mengingatkan seperti saya di awal tadi, bahwa agar juga diingat bahwa kita punya tata krama, kita punya sopan santun. Jadi mungkin Presiden juga kurang enak lihat mahkota yang ada kasih di poster itu. Apa tanggapan Anda? Ya, baik Bang. Sebenarnya pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Presiden yang sudah memberikan atensi terhadap kritik dari kami. Namun yang kedua, saya juga sebenarnya kami berharap bahwa respon Pak Presiden itu lebih kepada substansi-substansi yang kami sampaikan. Bagaimana kemudian kami melihat bahwa persamaan yang disampaikan oleh Pak Presiden antara lip service dengan hal-hal yang menyerang personal beliau, misalnya terkait kelemar-kelemar, pelongo-pelongo, adalah dua hal yang berbeda. Bahwa lip service ini kami sampaikan karena kami melihat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan pernyataan beliau sebagai presiden. Berbeda dengan
serangan-serangan pribadi tadi, kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Maka sebenarnya kami berharap Pak Presiden bisa menjawab, gitu, menjawab kritikan kami terhadap substansi tadi. Dan saya kira terkait kesopanan itu adalah hal yang relatif dan kami menerima banyak masukan dan kami akan jadikan evaluasi juga terkait kesopanan. Tapi sekali lagi di sini yang kami sampaikan adalah kritik mengenai hal yang sudah ada data dan juga ada analisisnya. Seperti itu mungkin. Baik, Bung Leon. Siap. Saya kira perkenalan kita cukup dalam, walaupun baru pertama kali Siap. ketemu. Mudah-mudahan Anda sukses di Amin. di akademi. Amin. Amin. Dan saya lihat anunya juga cukup tinggi, 3,5 IPK-nya. Menurut saya itu angka yang di atas rata-rata lah. Baik pemirsa, kita akhiri dialog kita sore ini dengan Ketua Umum BEM UI dan mudah-mudahan nanti jadi Ketua Umum IPMI. Siapa? Salah sekolah ekonomi kan. Dan kenapa saya kepleset ke IPMI? Bukan ke AMI, tapi ke IPMI. Bu Leon, saya terima kasih banyak. Siap. Anda udah bersedia datang. Siap. Sama. Tapi saya mau kasih kenang-kenangan dulu sebelum Anda pulang. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Sejarah perjuangan hidup. Siap. Siap, Bang. Saya akan baca. Perjuangan sebagai wartawan. Siap. Baik pemirsa, kita ketemu lagi Kari Ilyas Club yang akan datang.